Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedatangan 2.400 dosis calon vaksin yang akan dilakukan uji klinik fase ketiga dari negeri Cina memicu perdebatan pro dan kontra. Sejumlah pihak mempertanyakan pilihan pemerintah mendatangkan calon vaksin dari Cina tersebut. Perdebatan seru pun sempat mewarnai jagat maya di negeri ini. Banyak pihak masih terus mempertanyakan alasan pemerintah mendatangkan calon vaksin dari negeri Cina dan bukan dari negara yang lain. Di sisi lain, dari pihak pemerintah sendiri tidak banyak memberikan keterangan yang diberikan kepada khalayak, sehingga suara-suara yang menentang atas kedatangan calon vaksin yang akan dilakukan uji klinis fase ketiga di kota Bandung tersebut semakin kencang. Nah, mengapa banyak pula orang-orang pintar di negeri ini yang mempertanyakan pilihan pemerintah atas calon vaksin dari Cina tersebut yang disebut-sebut menggunakan teknologi yang sudah usang? Apa benar bahwa vaksin yang dibuat dengan teknologi yang digunakan oleh perusahaan dari Cina tersebut berbahaya bagi pasien dan bahkan bisa menimbulkan kematian bagi subjek uji yang akan dilakukan uji klinis fase ketiga ini? Apa betul tidak ada jaminan bahwa vaksin yang dibuat dengan menggunakan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin oleh Sinovac tersebut benar-benar aman dan efektif untuk bisa memberikan perlindungan atau imunitas dari serangan virus corona? Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah akhirnya memilih calon vaksin dari negeri Cina tersebut. Jika Anda belum menonton video tersebut, silahkan cek di video di samping ini. Namun demikian, agar kita lebih paham bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, ada baiknya kita belajar bagaimana proses pembuatan atau penemuan vaksin, sehingga kita bisa menilai dengan fair, tanpa pretensi atau tendensi, atas dasar like atau dislike, apakah calon vaksin pilihan pemerintah tersebut benar-benar pilihan yang bijak dan tepat untuk dilakukan pada saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya bukanlah pemegang saham atau direksi atau karyawan dari perusahaan yang tersebut dalam video ini. Saya juga tidak ada kepentingan atau keterikatan apapun terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video ini. Isi dan materi dalam video ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari saya dan digunakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika Anda merasa ini adalah merupakan video yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri maupun isu-isu seputar industri farmasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas bagaimana atau metode pembuatan vaksin, ada baiknya kita samakan dulu pemahaman dan persepsi kita tentang vaksin ini. Apa sih vaksin itu dan bagaimana mekanisme kerjanya? Vaksin didefinisikan sebagai bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar tersebut. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dimatikan atau dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin juga bisa berupa organisme mati atau hasil-hasil metabolitnya seperti protein, peptida, partikel serupa virus, dan sebagainya. Vaksin akan mempersiapkan sistem imun manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus maupun toksin. Jadi virus ini bisa berupa bakteri atau virus yang dimatikan, seperti contoh misalnya vaksin polio, vaksin hepatitis A, vaksin rabies, vaksin influenza, dan sebagainya. Atau bakteri atau virus yang sudah dilemahkan, seperti misalnya vaksin yellow fever, vaksin measles, mumps, dan rubella atau MMR, kemudian vaksin tipoid, vaksin TBC, dan juga vaksin BCG. Atau bisa juga berupa antitoksin atau hasil ekskresi atau metabolisme dari bakteri atau virus, seperti misalnya vaksin tetanus, vaksin difteri, dan sebagainya.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, jadi kira-kira prinsip utama kerja dari virus adalah sebagai berikut. Tujuan utama dari pemberian vaksin adalah untuk memberikan antigen atau memasukkan antigen yang akan memicu tumbuhnya antibodi dari sistem imun kita, dari dalam tubuh kita sendiri. Sehingga apabila pada suatu saat misalnya kita terkena atau terpapar oleh virus atau bakteri ini, maka sistem imun kita secara otomatis akan bisa mengenali dan kemudian membunuh bakteri atau virus tersebut dengan antibodi yang dihasilkan oleh sistem tubuh imun kita sendiri. Nah, kalau tubuh kita belum pernah diberikan vaksin, maka ibaratnya kita mendapatkan serangan mendadak dan sistem imun kita tidak kenal dan tidak siap menghadapi si penyerang tadi. Akibatnya tentu si penyerang tadi, yaitu bakteri maupun virus, akan leluasa mengobrak-abrik sistem pertahanan tubuh kita. Sehingga akhirnya kita pun jatuh sakit sesuai dengan bakteri atau virus penyebab dari penyakit tadi. Nah, apakah kalau sudah divaksinasi kita masih bisa jatuh sakit? Tentu saja masih bisa. Apabila si penyerang tadi lebih kuat dibandingkan dengan sistem imun kita, maka kita pun bisa menjadi jatuh sakit. Tetapi kekalahannya tidak separah kalau kita tidak atau belum pernah diimunisasi. Karena sistem imun kita sudah membangun sistem pertahanan dalam menghadapi si penyerang tadi. Jadi kira-kira gambaran sederhana cara kerja vaksin adalah seperti tadi. Nah, karena kita memasukkan bakteri atau virus atau antitoksin ke dalam tubuh kita, meskipun sudah dimatikan atau dilemahkan, maka tidak heran jika kemudian tubuh memberikan reaksi berupa penolakan. Bisa jadi reaksi tadi ringan-ringan saja, seperti misalnya sakit pada lokasi penyuntikan, kemudian demam sedikit, dan sebagainya. Tapi tidak jarang pula terjadi reaksi penolakan yang sangat hebat dari tubuh kita. Nah, untuk itulah diperlukan tubuh yang fit dalam menghadapi imunisasi tadi atau medan pertempuran tadi. Ya seperti kita kalau misalnya lagi MOS atau ospek maupun tentara lagi latihan perang lah gitu ya. Kan pasti ada korban ya, misalnya ada yang pingsan, ada yang luka-luka, lecet dan sebagainya. Itu baru latihan. Nah, tapi kalau kita tidak latihan maka bisa dibayangkan berapa banyak korban yang jatuh karena kita tidak siap, ya ada serangan musuh, tetapi tentara kita nggak pernah latihan, ya tentunya akan korban menjadi sangat banyak sekali. Nah ini adalah prinsip kerja dari vaksin seperti itu. Sehingga dengan alasan itulah mengapa pada uji klinis pada tahap ketiga ini, maka relawan yang dipilih nantinya adalah relawan yang sehat, ya, yang dinyatakan syarat utamanya adalah sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, sehingga bisa mengganggu jalannya tujuan dari uji klinis ini. Nah, bagaimana dan cara memproduksi dari vaksin atau yang kita gunakan dalam proses pembuatan vaksin ini? Ada begitu banyak metode atau cara dalam proses pembuatan vaksin. Bisa berasal dari virus yang utuh, bisa jadi asam nukleik asid, bisa juga menggunakan vektor virus dengan menggunakan pendekatan protein base. Jadi ada beberapa macam cara pembuatan pembuatan vaksin ini. Ya, masing-masing memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Namun semua vaksin tadi tujuannya sama, yaitu memicu timbulnya respon imun yang ditandai dengan adanya antibodi spesifik terhadap virus atau bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin tadi. Nah, dari struktur virus corona yang sudah kita ketahui, maka hingga saat ini paling tidak ada 8 metode atau pendekatan dalam proses pembuatan vaksin untuk virus corona ini berdasarkan dari struktur dari vaksin virus yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah menggunakan virus yang utuh yang dilemahkan. Jadi vaksin yang dibuat berasal dari virus yang berasal dari virus yang secara utuh, tidak dilakukan tidak dipecah macam-macam. Nah, virus yang masih ganas atau liar kemudian dilemahkan dengan cara dilewatkan ke berbagai media sel, baik sel manusia maupun sel hewan, sehingga kemudian virus tersebut bermutasi menjadi lebih tidak berbahaya. Nah, beberapa perusahaan farmasi di dunia menggunakan metode pendekatan pelemahan virus ini, misalnya Codagenix di Pharmamedel dan sebagainya. Juga Serum Institute of India juga mengembangkan vaksin corona dengan menggunakan metode pelemahan virus ini.
Berikutnya adalah sama menggunakan virus utuh juga, tetapi virusnya dimatikan atau diinaktivasi menggunakan bahan kimia atau menggunakan cara panas atau dengan cara fisik. Nah, kedua metode ini yaitu virus utuh yang dilemahkan ataupun dimatikan atau diinaktivasi merupakan metode pembuatan vaksin yang secara klasik telah digunakan selama puluhan tahun. Sehingga hampir seluruh produsen vaksin di seluruh dunia, termasuk Bio Farma yang ada di Indonesia, juga telah mengenal dengan baik metode pembuatan vaksin menggunakan metode virus yang utuh ini. Nah, kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan sejumlah besar virus yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin, sehingga diperlukan proses pengembangbiakan dari seed atau biang ataupun induk dari virus tadi sebelum dilakukan proses pelemahan maupun proses inaktivasi. Proses selanjutnya adalah menggunakan metode yang disebut dengan viral vector. Metode pembuatan vaksin dengan metode ini merupakan metode yang masih baru dalam proses pembuatan vaksin. Nah, metode ini juga dibagi menjadi dua tipe atau dua metode, yaitu vaksin menggunakan viral vector yang bisa bereplikasi atau disebut dengan replicating viral vector, dan viral vector yang tidak bisa bereplikasi atau disebut dengan non-replicating viral vector. Contoh dari vaksin yang dibuat dengan menggunakan metode replikasi viral vector ini adalah vaksin Ebola. Nah, sedangkan untuk non-replicating viral vector, hingga saat ini belum ada satupun vaksin yang dikembangkan menggunakan metode ini. Baru pada tahun 2020 inilah sejumlah ilmuwan di Oxford University mengembangkan vaksin corona dengan menggunakan metode non-replicating viral vector ini. Nah, dan sejauh ini vaksin buatan dari Oxford ini yang bekerjasama dengan AstraZeneca menjadi salah satu vaksin yang paling depan, dalam garda terdepan dalam proses penemuan vaksin untuk virus corona ini. Nah, nanti pada bagian lain kita akan pelajari bagaimana proses pembuatan vaksin dengan menggunakan metode ini. Sedangkan proses pembuatan vaksin yang lain adalah menggunakan pendekatan atau menggunakan asam nukleat atau nucleic acid, yaitu menggunakan DNA maupun RNA yang merupakan material spesifik dari virus corona ini, yang diharapkan bisa memicu antibodi ketika DNA atau RNA tadi disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Beberapa vaksin corona dikembangkan dengan menggunakan metode ini. Salah satu yang berada di garis terdepan adalah vaksin buatan dari Moderna yang digadang-gadang oleh rakyat Amerika untuk bisa selesai uji klinisnya pada awal tahun depan. Sehingga tahun depan diharapkan vaksin dengan menggunakan metode RNA ini bisa segera diproduksi secara massal. Yang berikutnya juga adalah vaksin yang diproduksi menggunakan protein base. Ya, protein base adalah merupakan protein subunit maupun virus like protein particle yang juga banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa pembuat vaksin di seluruh dunia untuk bisa membuat vaksin virus corona ini. Jadi inilah 8 metode dalam proses pembuatan vaksin virus corona yang dikembangkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia yang tidak kenal lelah, terus berpacu dengan waktu untuk bisa segera menemukan vaksin yang benar-benar ampuh untuk bisa melindungi umat manusia dari wabah virus corona yang tengah menjadi ancaman global saat ini. Ada sekitar 137 calon vaksin yang dikembangkan. Ya, 11 diantaranya menggunakan metode DNA, kemudian 8 menggunakan metode vaksin virus utuh yang diinaktivasi, kemudian 2 yang menggunakan metode yang dilemahkan tadi dari yang di Amerika maupun yang di India, kemudian 20 menggunakan non-replicating viral vector, termasuk yang terdepan adalah produksi dari atau penemuan dari Oxford University, kemudian 50 menggunakan protein subunit, dan 17 menggunakan pendekatan replicating viral vector, 16 menggunakan pendekatan dengan RNA, dan 11 menggunakan virus like particle, dan 1 yang tidak diketahui bagaimana metode yang digunakan. Nah, jadi inilah calon-calon virus yang vaksin yang sekarang ini dikembangkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Dan inilah yang berada di garis terdepan, ya, vaksin yang sudah melewati uji klinis fase yang pertama dan kedua, dan saat ini tengah menghadapi ujian akhir, yaitu uji klinis fase yang ketiga, sebelum nantinya bisa disubmit ke otoritas pengawas obat dan kemudian bisa diizinkan mendapatkan izin edar untuk disebarluaskan di seluruh dunia.
Ketiga vaksin tersebut adalah vaksin yang dibuat oleh atau ditemukan oleh University of Oxford bekerjasama dengan raksasa farmasi dari Inggris, yaitu AstraZeneca, dengan menggunakan platform atau metode pembuatan non-replicating viral vector. Kemudian yang kedua adalah vaksin yang dibuat oleh Wuhan Institute of Biological Product, yang merupakan anak perusahaan raksasa farmasi dari Cina, yaitu Sinopharm, yang merupakan BUMN atau perusahaan milik negara dari pemerintah China, dengan menggunakan metode inaktivasi yang merupakan virus utuh yang dimatikan atau diinaktivasi, serta vaksin buatan dari Sinovac, sebuah perusahaan biofarmaceutical raksasa juga dari China dengan nama dagang CoronaVac, yang juga dibuat dengan menggunakan metode inaktivasi atau menggunakan virus utuh yang dimatikan. Nah, jadi inilah 3 vaksin yang saat ini berada di baris paling depan, yang sudah melewati uji klinis fase 1, fase 2, dan sekarang dilakukan uji klinis fase ketiga di seluruh dunia. Nah, di lapis yang kedua adalah merupakan ada beberapa vaksin yang juga sudah memasuki fase kedua, fase kedua, termasuk vaksin yang digadang-gadang oleh rakyat Amerika yang digunakan untuk melindungi rakyat Amerika dari serangan virus corona ini, yaitu vaksin yang dibuat oleh Moderna dengan menggunakan teknologi yang paling canggih saat ini, yaitu dengan teknologi RNA, yang merupakan vaksin pertama menggunakan teknologi RNA ini. Nah, selain itu juga ada beberapa vaksin yang sudah lama beredar dan dipasarkan yang kemudian diuji coba untuk mengatasi pandemi ini, misalnya vaksin BCG, vaksin polio, dan sebagainya, atau disebut dengan repurposing atau repurpose daripada vaksin ini. Dan dengan berbagai pendekatan dan teknologi yang sudah dikuasai oleh umat manusia, maka diharapkan tidak lama lagi vaksin yang ditunggu-tunggu oleh jutaan umat manusia untuk dapat melawan pandemi global ini bisa segera terwujud. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana proses pembuatan vaksin sehingga kita bisa memiliki pandangan yang utuh atas berbagai macam isu yang berkembang saat ini, terutama terkait dengan pelaksanaan uji klinis fase ketiga dari calon virus corona yang berasal dari Cina di Indonesia yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Yang pertama akan kita bahas adalah proses pembuatan vaksin dengan menggunakan metode viral vector yang saat ini menjadi leading vaksin yang menjadi paling utama di seluruh dunia. Metode ini ditemukan dan dikembangkan oleh sebuah tim dari Universitas Oxford di Inggris yang dipimpin oleh Profesor Adrian Hill, yang beranggotakan 4 ilmuwan dari universitas paling bergengsi di Inggris tersebut, yaitu Profesor Lambert, Profesor Lambe, kemudian Profesor Pora, dan juga Dr. Douglas. Kelima ilmuwan Inggris inilah yang mempelopori dan mengembangkan metode pembuatan vaksin corona dengan menggunakan metode viral vector ini. Nah, dalam proses pembuatan vaksin dengan metode viral vector ini adalah menggunakan virus yang disebut dengan adenovirus yang berasal dari hewan simpanse yang dimodifikasi sehingga tidak bisa melakukan proses replikasi. Virus yang sudah dimodifikasi tersebut disebut dengan ChAdOx, dari kalimat ChAdOx, ChAdOx, atau berasal dari singkatan Chimpanzee Adenovirus Oxford yang pertama. Jadi karena virusnya berasal dari Chimpanzee adenovirus dan ditemukan di Oxford, maka virus yang sudah dimodifikasi tadi diberi nama ChAdOx 1, satu virus gitu ya, satu viral vector. Nah, di sisi lain juga dilakukan proses penata ulangan atau gen sequence yang berasal dari spike protein dari virus corona atau SARS-CoV-2 dengan menggunakan teknologi yang biasa digunakan dalam proses pembuatan obat-obat yang disebut dengan gen terapi atau terapi gen. Nah, gen dari spike protein tadi kemudian disisipkan ke dalam adenovirus yang sudah dimodifikasi tadi, sehingga akhirnya menjadilah yang disebut dengan vaksin ChAdOx nCoV-19. Ya, jadi virus vaksin tadi diberi nama ChAdOx nCoV-19 yang berasal dari adenovirus dari virus adenovirus simpanse, kemudian dimodifikasi dan kemudian disisipkan gen dari protein spike protein dari virus coronavirus tadi. Maka jadilah yang disebut dengan vaksin ChAdOx atau ChAdOx nCoV-19 tadi. Jadi inilah vaksin inilah yang kemudian digunakan untuk memicu antibodi yang digunakan untuk melindungi umat manusia dari infeksi virus corona
alias orang yang telah disuntik tadi atau disuntik dengan menggunakan vaksin CatDox-nCoV-19 tadi, jika terinfeksi oleh virus corona, maka imun sistem dari orang tersebut akan segera menyerang virus tersebut dan pada akhirnya orang tersebut akan terlindungi dari infeksi yang disebabkan karena virus corona ini. Nah, inilah vaksin yang diberi nama oleh tim dari Oxford University, yaitu CatDox-nCoV-19 yang diproduksi pada bulan April tahun 2020 yang lalu, yang merupakan vaksin pertama yang dibuat dengan menggunakan metode virus vektor ini. Dan inilah desain uji yang uji klinis fase kedua yang dilakukan oleh tim Oxford University yang bekerja sama dengan AstraZeneca, yang telah dilaporkan dan dipublikasikan ke majalah Lancet, dan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di sejumlah negara, termasuk di Afrika Selatan dan beberapa negara di Amerika Latin, yang saat ini masih tengah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 di benua Latin tersebut. Nah, sangat berbeda dengan proses pembuatan vaksin dengan menggunakan metode inaktivasi yang dilakukan oleh dua perusahaan dari Cina. Metode ini sudah puluhan tahun digunakan dalam proses pembuatan vaksin dan sudah dikenal bisa menghasilkan vaksin yang sangat efektif dan sangat aman. Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan atau produksi vaksin ini. Masing-masing vaksin memiliki cara atau prosedur yang berbeda. Tetapi secara umum, proses pembuatan vaksin dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemilihan strain atau benih atau seed dari mikroorganisme, yaitu bakteri atau virus, yang akan digunakan sebagai biang dalam proses pembuatan vaksin ini. Yang berikutnya adalah proses penumbuhan atau pengembangbiakan dari virus atau bakteri tadi di dalam media yang sesuai, sehingga dihasilkan sejumlah virus dalam jumlah yang cukup untuk digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan vaksin ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan isolasi dan pemurnian mikroorganisme. Ini adalah merupakan tahapan yang paling kritikal dan paling penting dalam proses pembuatan vaksin menggunakan metode ini. Yang berikutnya adalah proses inaktivasi, yaitu pelemahan atau pembunuhan atau inaktivasi dari mikroorganisme tadi, sehingga mikroorganisme tadi atau virus tadi tidak menjadi virulen di dalam tubuh manusia. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahap formulasi, yaitu pencampuran, produksi, pengeringan jika perlu, pengisian dan juga proses pengemasan dari virus vaksin tadi. Yang kemudian juga tidak kalah penting adalah proses kontrol kualitas dan juga distribusi, yang juga merupakan bagian penting dari proses pembuatan vaksin menggunakan metode ini. Baiklah, kita coba pelajari satu persatu tahapan-tahapan tadi sehingga kita lebih paham duduk perkara yang sebenarnya dan kontroversi yang menyertai dari pembuatan virus vaksin menggunakan metode ini. Yang pertama adalah pemilihan strain atau benih atau seed dari mikroorganisme atau bakteri atau virus yang kita gunakan. Produksi vaksin dimulai dengan pemilihan sejumlah kecil virus yang disebut dengan benih atau seed atau biang dari virus tadi. Virus benih ini atau seed ini adalah merupakan virus yang harus bebas dari kotoran, murni, ya, baik berupa virus yang serupa, bebas dari virus yang serupa maupun variasi dari jenis virus yang sama. Jadi seed ini harus benar-benar murni, galurnya harus murni, betul-betul virus yang sangat murni, tidak boleh tercampur dengan galur yang lain atau strain yang lain. Selain itu, benih ini harus disimpan dalam kondisi yang ideal, yaitu kondisi yang beku, ya, di bawah suhu minus 60 sampai minus 20 derajat Celcius. Jadi semakin beku maka semakin baik. Yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya virus tadi tidak menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah dari yang diinginkan, sehingga dosis maupun kekuatan virus tadi sudah kita ketahui. Kemudian benih ini disimpan dalam gelas kecil atau wadah plastik yang di dalam jumlah yang kecil tadi, yaitu misalnya 5 atau 10 cm3, bisa mengandung ribuan hingga jutaan virus yang kemudian bisa dibuat menjadi ratusan liter vaksin yang nanti akan digunakan sebagai proses vaksinasi atau imunisasi. Nah, benih atau jenis mikroorganisme ini harus jelas asal-usulnya dari mana, jenis strainnya seperti apa, dan sebagainya. Dan ini bisa dilacak dari filogenik, pohon filogenik yang biasanya menyertai dari setiap vaksin yang kita buat. Nah, untuk virus corona ini kita tahu bahwa seed yang digunakan adalah yang berasal dari virus yang berasal dari Wuhan, dari China. Nah, dari hasil pengujian pohon filogenik yang dilakukan oleh lembaga biomolekuler Eijkman
diketahui bahwa strain virus corona yang ada di Indonesia ini 99% identik dengan virus corona yang ada di Wuhan atau di negeri China sana. Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bahwa vaksin dari Cina tersebut tidak cocok dengan jenis virus yang ada di Indonesia adalah sama sekali tidak beralasan. Tentu kita sangat percaya dengan kredibilitas dari lembaga Eijkman yang merupakan lembaga penelitian yang memiliki reputasi yang sangat kredibel dan sangat terpercaya. Dan dengan kajian pohon filogenik yang ada tadi, maka vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac yang juga nantinya akan digunakan oleh secara massal, maka bisa digunakan oleh Bio Farma nanti dalam proses produksi secara massal jika proses uji klinis fase ketiga ini dapat berhasil. Nah, jadi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa jenis virus yang digunakan berbeda antara yang di Cina dengan Indonesia dengan hasil kajian dari pohon filogenik yang dilakukan oleh lembaga Eijkman ini, maka kekhawatiran tadi tidak terbukti dan juga bisa dikesampingkan. Yang berikutnya adalah proses penumbuhan atau pengembangbiakan dari bakteri atau virus tadi dalam media. Setelah dilakukan pemilihan strain mikroorganisme yang digunakan untuk proses pembuatan vaksin, maka langkah berikutnya adalah pengembangbiakan virus tadi dalam media yang sesuai. Nah, virus yang diambil dari bangsel tadi atau benih mikroorganisme tadi atau seed tadi dimasukkan ke dalam media yang sesuai sehingga bisa berkembang dalam jumlah yang diperlukan. Nah, media yang digunakan untuk pengembangbiakan ini bermacam-macam ya, sangat tergantung dari jenis virus yang diproduksi. Seperti misalnya untuk virus yang berasal dari bakteri misalnya bisa menggunakan batch culture atau batch kultur ya. Dalam metode ini bakteri dimasukkan ke dalam tangki atau bioreaktor yang berisi media dan kemudian dibiarkan atau diinkubasi selama waktu tertentu sehingga jumlah bakteri yang diinginkan. Seperti misalnya dalam proses pembuatan vaksin Haemophilus influenza tipe B misalnya menggunakan batch culture ini. Kemudian ada juga menggunakan continuous culture atau kultur ya, seperti juga dengan menggunakan batch culture hanya saja pemberian nutrien atau makanan dilakukan secara terus-menerus selama proses inkubasi. Nah, untuk vaksin yang berasal dari virus, maka ada beberapa cara atau metode yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan embrio unggas ya atau anak telur ya, misalnya menggunakan telur ayam yang berembrio yang terfertilisasi dan berumur antara 5 sampai 14 hari. Ini misalnya digunakan untuk proses pengembangbiakan vaksin influenza misalnya. Kemudian ada lagi vaksin measles, vaksin mumps dan lain sebagainya. Nah, virus yang dikembangkan ini sangat tergantung dari bagian mana dari telur yang berembrio tadi yang ditanamkan. Jadi masing-masing bagian akan bisa berbeda-beda satu vaksin dengan vaksin yang lainnya, tergantung dari jenis vaksin yang dikembangbiakan. Yang berikutnya juga digunakan untuk proses pengembangbiakan virus, vaksin dari virus adalah merupakan berasal dari menggunakan binatang hidup. Seperti misalnya monyet yang kita gunakan untuk pengembangbiakan vaksin polio, atau misalnya kuda, domba atau kambing yang digunakan untuk proses pengembangbiakan vaksin tetanus. Kemudian untuk hewan kelinci, menci dan hamster ini digunakan untuk vaksin rabies dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan hewan yang digunakan tempat berkembang biaknya dari virus tadi. Jadi yang ini yang merupakan sebagai kelinci percobaannya di sini, bukan manusianya. Jadi yang digunakan kelinci adalah untuk mengembang biakkan virus tadi, bukan diuji cobakan kepada manusia virusnya ya. Jadi kelinci percobaannya adalah digunakan pada saat proses pengembangbiakan virus tadi untuk bisa menghasilkan virus dalam jumlah yang cukup yang nanti digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan vaksin. Yang berikutnya adalah menggunakan kultur sel atau kultur jaringan. Dalam beberapa tahun terakhir ini proses pengembangbiakan virus yang menggunakan pembuatan vaksin banyak menggunakan kultur sel atau sel kultur dengan berbagai alasan dan keunggulan ya, terutama karena lebih murah, kemudian lebih cepat dan sebagainya. Tentunya ini sangat memudahkan dalam proses pengembangan daripada kita menggunakan embryonic egg atau embryonic unggas berembrio maupun menggunakan binatang hidup yang hasilnya sangat tidak bisa diandalkan. Nah, kalau kita menggunakan kultur jaringan ini bisa kita kendalikan, bisa kita atur dan sebagainya.
Nah, misalnya apa? Proses pembuatan vaksin virus hepatitis B misalnya, atau virus influenza. Nah, ini adalah menggunakan kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan sel atau teknik kultur sel juga terkadang menggunakan sel jaringan binatang sel jaringan binatang, ya. Seperti misalnya jaringan ginjal monyet dalam proses pembuatan vaksin polio misalnya, ya. Ini termasuk yang digunakan dalam proses pengembangbiakan dalam proses pembuatan vaksin yang digunakan untuk corona ini. Jadi ini adalah merupakan beberapa jenis media yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin yang berasal dari virus. Nah, informasi yang kita dapat dari media bahwa vaksin Sinovac ini menggunakan verocell sebagai media pertumbuhan. Verocell merupakan media pertumbuhan virus yang juga sangat dikenal, ya, sudah sangat dikenal dan sudah biasa digunakan dalam proses pembuatan vaksin, dan juga bukan merupakan hal yang baru, dan saya kira para peneliti di Bio Farma sudah sangat terbiasa menggunakan media pertumbuhan ini, dan ini juga tidak sulit untuk didapatkan, ya, karena verocell ini juga merupakan media sel yang sudah sangat populer digunakan. Nah, ini adalah proses pengembangbiakan, sehingga dari sini kita tahu bagaimana teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin menggunakan metode virus secara utuh ini. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah penghentian pengembangbiakan mikroorganisme tadi. Setelah proses pengembangbiakan mikroorganisme diperoleh dalam jumlah yang cukup, maka proses selanjutnya adalah menghentikan atau terminasi dari proses pertumbuhan tadi, yang selanjutnya dilakukan proses pemanenan atau proses yang disebut dengan harvesting. Nah, beberapa virus seperti misalnya virus measles yang dikembangkan menggunakan telur berembrio, setelah diinkubasi selama 2-3 hari kemudian dikeluarkan dari cangkangnya. Nah, proses selanjutnya adalah menghentikan proses pengembangbiakan virus tadi menggunakan enzim. Jadi untuk menghentikan proses pengembangbiakan dari virus, maka diperlukan enzim, ya, sebelum diisolasi dan kemudian dimurnikan dengan beberapa macam teknik pemurnian. Nah, enzim inilah yang sering menjadi problem, ya. Kenapa? Karena enzim yang digunakan untuk proses penghinaan tersebut biasanya digunakan adalah tripsin. Tripsin ini adalah merupakan enzim yang biasa digunakan berasal dari pankreas babi, ya. Jadi beberapa vaksin yang kita gunakan seperti vaksin polio, kemudian beberapa vaksin influenza, nah, menggunakan tripsin untuk bisa menggunakan proses pemanenan atau memanen virus yang dikembangbiakan tadi. Nah, setelah proses pengembangbiakan ini, maka dilakukan proses pencucian, ya. Jadi tripsin tadi kemudian dicuci dan dibilas berkali-kali sehingga tidak ada senyawa tripsin lagi di dalam antigen tadi. Jadi tripsin ini adalah fungsinya adalah sebagai alat untuk memanen, ya, seperti kayak ani-ani, ya, kalau bahasa Jawanya. Ani-ani untuk memanen padi. Jadi tripsin ini digunakan untuk memanen virus dari media tadi. Jadi tripsin yang berasal dari pankreas babi ini berasal dari pankreas babi yang digunakan aseton untuk memicu, yang inilah yang sering memicu kontroversi, ya. Jadi penggunaan tripsin yang diperoleh dari ekstraksi pankreas babi dengan menggunakan aseton inilah yang sering memicu kontroversi terutama di kalangan umat muslim, ya, tentu karena terkait dengan bersinggungan dengan hewan babi tadi, dan biasanya akan sangat sulit untuk disertifikasi halal. Kenapa? Karena dalam proses pembuatannya menggunakan bahan yang bersentuhan dengan barang atau hewan yang diharamkan. Nah, tentunya ini menjadi PR pemerintah kita, ya. Terus terang saya belum tahu apakah bahwa si virus vaksin yang berasal dari Cina ini mengandung tripsin apa tidak. Tapi apabila memang benar-benar digunakan tripsin sebagai alat pemanenan, maka perlu diantisipasi, ya. Kalau perlu mulai dari sekarang dimintakan ke fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, sehingga pada saat kita produksi tidak muncul kontroversi yang berkembang liar menjadi seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya tripsin ini adalah merupakan senyawa yang sudah tidak ada lagi dalam proses si vaksin tadi. Kenapa? Karena sudah melewati proses pencucian, pembilasan, filtrasi yang berkali-kali. Jadi kalau kita uji apakah masih ada tripsin apa tidak, tentu tidak akan terdeteksi, ya, di dalam vaksin tadi. Kenapa? Karena sudah menggunakan proses teknik
pencucian yang sangat ketat sekali. Yang berikutnya juga adalah yang tidak kalah penting adalah proses isolasi dan pemurnian dari mikroorganisme. Nah, tahap ketiga ini adalah merupakan proses produksi di mana dilakukan proses isolasi dan pemurnian mikroorganisme yang dihasilkan dari proses pengembangbiakan pada tahap yang kedua tadi. Nah, ini adalah juga merupakan tahap yang penting ya dalam proses pembuatan vaksin, di mana tujuan dari isolasi dan pemurnian ini adalah untuk memisahkan komponen mikroorganisme yang dikehendaki dari bahan-bahan yang lainnya, ya, terutama media dan juga membuang mikroorganisme lain yang mungkin ikut tumbuh dalam tahap yang kedua ini. Oh ya, satu lagi yang saya sampaikan bahwa tripsin ini masih menjadi pilihan utama dalam proses pemanenan. Kenapa? Karena untuk proses pemanenan tadi dibutuhkan proses yang sangat cepat, ya, sehingga padahal untuk proses hidrolisis virus dari medianya, maka tripsin adalah merupakan media cara yang terbaik, ya, proses hidrolisisnya paling cepat dan juga dihasilkan hasil yang paling tinggi. Nah, sehingga kalau misalnya memang betul-betul menggunakan tripsin, maka segera dimintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia sehingga pada saatnya nanti tidak terjadi kontroversi lagi di masyarakat. Baik, kita kembali ke proses pemurnian tadi. Jadi ini adalah merupakan tahap untuk memisahkan dan membuang virus yang mati, yang cacat, ya, selama proses pengembangan biakan tadi. Jadi kita hanya mengambil virus yang bagus, virus yang benar-benar sehat gitu ya, virus yang bisa digunakan untuk memicu antibodi kita. Nah, ada beberapa teknik dalam proses pembuatan atau pemisahan tadi ya. Misalnya ada sentrifugasi, ada filtrasi, ada juga kromatografi. Nah, ini adalah beberapa proses pembuatan, saya lewati segera saja ya. Karena apa? Karena ini adalah merupakan proses yang biasa dilakukan di industri, ya, proses purifikasi menggunakan sentrifugasi, kemudian ada proses penyaringan atau filtrasi menggunakan high pressure filtration, kemudian disaring lagi menggunakan ultrafiltration. Nah, kemudian juga ada menggunakan teknik kromatografi. Jadi ada berbagai macam tingkatan dalam proses pembuatan atau pemurnian dari virus vaksin ini. Dalam prakteknya, industri farmasi akan menetapkan berbagai macam kombinasi, ya, tidak hanya menggunakan satu teknik, tapi menggunakan beberapa teknik isolasi dan pemurnian tersebut, seperti misalnya teknik filtrasi dan kromatografi, atau menggunakan teknik sentrifugasi dan juga kromatografi. Nah, di sini adalah digunakan beberapa macam metode atau cara atau teknik dalam proses isolasi dan pemurnian tadi. Nah, di sini dalam tahapan ini peran dari pengawasan mutu atau quality control sangat menentukan, ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tahapan yang paling kritis. Kenapa? Karena kalau masih ada sisa-sisa vaksin lain ataupun bahkan sisa media atau tercampur dengan vaksin-vaksin yang lain, maka ini menjadi bermasalah nanti dalam proses pembuatan vaksin yang selanjutnya. Nah, tahapan yang juga tidak kalah penting adalah merupakan tahapan yang disebut dengan proses inaktivasi dari mikroorganisme. Nah, ini adalah merupakan dan tahapan ini sangat menentukan, ya, sangat mempengaruhi dari jenis vaksin yang dihasilkan. Ada beberapa macam proses inaktivasi dari mikroorganisme yang juga menentukan jenis vaksin yang dihasilkan. Ya, misalnya apa? Misalnya inaktivasi dengan cara pelemahan atau attenuated, ya, attenuated mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini masih hidup tetapi kemudian dilemahkan sehingga tidak berbahaya. Contoh misalnya adalah vaksin yang diproduksi menggunakan teknik ini adalah contoh misalnya vaksin measles misalnya, ya, yang digunakan untuk vaksin campak, kemudian vaksin rubella, vaksin BCG, vaksin polio yang sabin, ya. Ini adalah merupakan contoh bagaimana vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara virus yang dilemahkan. Nah, beberapa vaksin yang atau virus yang bersifat virulen atau ganas maka diaktifasi dengan cara dihancurkan atau dimatikan sehingga menjadi mikroorganisme yang tidak aktif. Contoh misalnya vaksin polio, vaksin hepatitis A, vaksin rabies, dan beberapa vaksin influenza. Nah, proses inaktivasi ini menggunakan beberapa metode, seperti misalnya dengan cara kimiawi, dengan menggunakan bahan yang disebut dengan formaldehid, atau dengan cara mekanis, dengan cara panas, yaitu dengan cara diradiasi menggunakan sinar UV. Nah, jadi dalam proses inaktivasinya maka virusnya dibunuh atau dimatikan, ya, dengan cara apa? Dengan cara diberi cairan kimia, tadi dengan cara formaldehid ataupun dengan cara diradiasi menggunakan sinar UV. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan proses inaktivasi ini dengan cara memisahkan
lapisan lemak yang menyelimuti dari tubuh virus tadi atau lipid coated virus dengan menggunakan deterjen khusus yang digunakan untuk proses inaktivasi dari virus ini yang disebut dengan Triton X100. Nah, sehingga meskipun virus tersebut masih hidup namun sudah tidak bisa bereproduksi lagi atau alias tidak aktif lagi. Contoh misalnya ada beberapa vaksin influenza dan juga vaksin hepatitis B menggunakan teknik yang disebut dengan pencucian atau dengan menggunakan deterjen khusus ini. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Misalnya sebagai contoh proses inaktivasi menggunakan metode attenuated yang meskipun keampuhannya sudah diakui, namun vaksin ini memiliki kelemahan yaitu vaksin menjadi potensi untuk bisa menjadi virulen atau ganas kembali. Nah, sehingga ini yang kemarin disinyalir oleh beberapa pihak bahwa vaksin buatan Cina ini suatu ketika kalau ketemu dengan orang di dalam tubuh manusia menjadi ganas lagi. Itu kalau proses pembuatannya menggunakan teknik yang attenuated ya, yang dilemahkan. Nah, dari informasi yang sudah kita terima ya, ini yang seringkali menimbulkan efek yang disebut dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi memang ada beberapa kasus di mana anak maupun orang dewasa yang setelah diimunisasi maka menjadi terjadi reaksi ya, ada banyak reaksi. Ya, kenapa? Karena kondisi tubuh nanti mungkin masih lemah dan sebagainya. Nah, tentunya salah satu syarat daripada untuk kita bisa masuk imunisasi adalah kalau tubuh kita sehat, imun sistem kita masih kuat, sehingga salah satu syarat yang diterapkan untuk proses untuk rekrutmen relawan adalah harus berbadan yang sehat dan tidak mengandung atau tidak mengidap penyakit-penyakit tertentu. Nah ini yang sering salah paham ya. Jadi seperti yang informasi yang sudah disampaikan ya, untuk vaksin corona ini sudah jelas informasi yang disebutkan bahwa virus yang digunakan adalah jenis virus yang utuh yang dimatikan menggunakan formaldehid atau menggunakan formalin. Jadi bukan dilemahkan virusnya, tapi justru dimatikan dengan menggunakan bahan kimia yaitu disebut dengan formaldehid. Sehingga kekhawatiran terjadinya virulen dapat kita kesampingkan. Kenapa? Karena virus yang digunakan virus yang sudah dimatikan, bukan yang dilemahkan. Jadi berbeda sekali metode pembuatannya atau metode proses produksi antara virus yang dilemahkan dengan virus yang dimatikan. Sangat berbeda. Sehingga kekhawatiran terjadinya virulen dari virus yang sudah akan nanti vaksin yang dimasukkan dalam tubuh manusia sangat tidak relevan. Nah, pada tahapan ini juga terdapat kontrol kualitas yang sangat ketat. Ya, ada banyak pengujian yang dilakukan sebelum melangkah ke tahapan proses produksi berikutnya untuk memastikan bahwa virus tadi betul-betul aman, tidak berbahaya, dan bisa digunakan kepada tubuh manusia. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas dari bagian Departemen Quality Control untuk melakukan proses pengawasan mutu terhadap virus atau vaksin hasil dari inaktivasi tadi. Nah, tahap berikutnya adalah tahap formulasi sediaan vaksin. Ya. Sama seperti halnya dengan sediaan farmasi lainnya, maka sebelum digunakan kepada pasien, mikroorganisme yang sudah diinaktivasi tersebut kemudian diformulasikan untuk bisa menjadi sediaan farmasi yang disebut dengan vaksin. Jadi tidak bisa kalau begitu virus tadi dilemahkan kemudian langsung dimasukkan ke tubuh manusia, tidak bisa, tapi harus dibuat formulasinya dulu, dibuat sediaan farmasinya. Nah, untuk itu maka diperlukan sejumlah bahan tambahan yang supaya bisa digunakan sebagai membuat sediaan farmasi yang disebut dengan vaksin ini. Yang pertama digunakan biasanya setiap vaksin memerlukan booster atau adjuvan. Nah, seperti kita tahu bahwa kadar antigen di dalam tubuh dalam vaksin tadi jumlahnya sangat kecil, ya, sehingga diperlukan booster untuk bisa memaksimalkan respon sistem imun tubuh terhadap vaksin. Nah, contoh bahan yang digunakan adalah garam aluminium seperti aluminium hidrofosfat maupun aluminium sulfat. Nah, kadar maksimum yang diizinkan oleh WHO dan dinyatakan aman adalah 1,14 mg per dosisnya. Dan bahan ini sudah digunakan selama lebih dari 80 tahun untuk proses pembuatan vaksin dan selama ini tidak ada efek negatif manapun. Termasuk vaksin corona yang buatan dari Sinovac ini menggunakan booster, menggunakan adjuvan dengan dari garam aluminium ini. Ya, sudah disebutkan secara jelas di leafletnya bahwa dia menggunakan aluminium fosfat untuk adjuvan atau menggunakan booster. Yang berikutnya adalah penggunaan bahan pengawet atau preservatif. Nah, ini biasanya digunakan untuk
vaksin yang multidose yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, sehingga ini tidak relevan kalau kita bicarakan dengan untuk vaksin virus corona yang merupakan single dose ini. Nah, bahan tambahan berikutnya juga biasa ditambahkan ke dalam vaksin adalah antibiotik. Ya, ada beberapa vaksin seperti misalnya vaksin polio ditambahkan antibiotik untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Bahan yang digunakan biasanya adalah neomycin. Nah, tapi saya tidak tahu apakah virus corona yang akan digunakan atau diproduksi tadi menggunakan antibiotik apa tidak. Kalaupun menggunakan antibiotik, ini perlu berhati-hati terutama pada orang yang memiliki alergi terhadap antibiotik. Kenapa? Karena bisa menyebabkan terjadinya shock anafilaksis. Ya, ini yang kadang-kadang orang tidak mengetahui kalau dia alergi terhadap antibiotik tertentu, sedangkan dalam vaksin tadi terkandung sejumlah kecil antibiotik untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga pada saat disuntikkan kemudian timbullah kejang, shock dan sebagainya, kemudian sampai jatuh pingsan. Nah, ternyata setelah diselidiki penyebabnya bukan karena vaksinnya, tetapi karena memang anak tadi alergi terhadap antibiotik yang terkandung di dalam vaksin tadi. Nah, ini perlu berhati-hati juga. Nah, kemudian juga yang ditambahkan adalah stabilizer. Fungsinya adalah untuk menstabilkan vaksin pada saat berada di kondisi yang ekstrim, ya, misalnya panas. Ya, jadi kan di Indonesia ini kan suhunya sangat panas, juga sangat lembab, sehingga perlu diperlukan stabilizer. Dosis yang digunakan pun sangat kecil, yaitu kurang dari 10 mikrogram. Nah, ini yang juga menjadi sering perdebatan. Kenapa? Karena beberapa stabilizer ini menjadi dituduh ya bisa menimbulkan berbagai macam efek kepada manusia. Kenapa? Di situ ada biasa digunakan gula, misalnya sukrosa dan laktosa, kemudian beberapa asam amino seperti glisin, monosodium glutamat, dan juga beberapa protein seperti albumin dan juga gelatin. Nah, bahan stabilizer inilah yang sering digoreng ya, sehingga memicu kontroversi berbagai macam pihak yang menuduh bahwa vaksin ini bisa menimbulkan berbagai macam akibat kepada manusia yang diuji tadi. Seperti misalnya monosodium glutamat atau MSG ya, yang mungkin Bapak Ibu, saudara teman-teman semua sering ini adalah digunakan sebagai bumbu masak ya. Ini yang sering disebut sebagai penyebab anak-anak yang divaksin menjadi bodoh ya. Kenapa? Karena dituduh karena mengandung MSG, bumbu masak yang istilahnya micin gitu ya, mengandung micin sehingga menyebabkan terjadi anak bodoh. Nah, padahal sesuai dengan penelitian tidak ada bukti bahwa MSG yang terkandung di dalam vaksin menyebabkan terjadi penurunan fungsi otak. Selain kadar yang sangat kecil, pengaruh MSG dalam penurunan fungsi otak juga masih sangat diperdebatkan ya. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh FDA, penelitian di Jepang, dan banyak penelitian yang lainnya tidak terbukti bahwa bahan ini menyebabkan terjadinya Chinese Restaurant Syndrome yang disebut dengan kemunduran atau penurunan dari fungsi otak tadi. Jadi isu bahwa vaksin menyebabkan terjadinya kebodohan tentu adalah merupakan isu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ya tadi ya micin sudah sekarang generasi micin gitu katanya ya, kalau nggak ada micinnya nggak seru katanya gitu. Oke. Nah, bahan berikutnya yang juga sering dituduh menimbulkan alergi adalah albumin ya. Biasanya digunakan albumin telur ayam, biasanya digunakan untuk vaksin influenza maupun vaksin yellow fever. Memang ada beberapa orang yang alergi terhadap putih telur ayam ini ya, tapi populasinya sangat kecil, ya, 1 dibanding per 25 juta orang, jadi betul-betul sangat kecil populasinya. Jadi sangat kecil kemungkinan orang ada alergi terhadap putih telur dari albumin ini. Tapi tidak ada salahnya ya apabila memang perlu diperlukan, kita cek dulu apakah betul orang tadi tidak ada alergi terhadap putih telur atau sebenarnya atau tidak. Tapi ya kemungkinannya sangat kecil, 1 dibanding 25 juta orang yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kadang-kadang tuduhan bahwa menyebabkan terjadi alergi juga tidak masuk akal. Nah, yang juga sering menjadi gorengan adalah gelatin ini yang penting sekali ya. Kenapa? Gelatin ini diperlukan sebagai stabilizer agar vaksin tetap aman dan efektif sama proses distribusi dan penyimpanan. Nah, berbeda dengan gelatin yang digunakan untuk makanan, maka gelatin yang digunakan untuk proses stabilizer untuk pembuatan vaksin ini harus benar-benar yang highly purified atau sangat murni sekali dan dalam bentuk yang sangat kecil yang disebut dengan peptida. Jadi bukan gelatin yang digunakan sebagai agar-agar ya, bukan. Itu agar-agar lain lagi. Ini adalah menggunakan yang sangat murni yang disebut dengan peptida. Nah, gelatin ini bisa diperoleh dari berbagai macam hewan, ya, kolagen hewan terutama seperti ayam, kemudian sapi, babi, maupun dari ikan.
Jadi ada begitu banyak sumber gelatin ini, sehingga tidak semua vaksin mengandung gelatin yang berasal dari kolagen babi. Namun demikian ada pula vaksin yang memang hanya bisa diproduksi menggunakan stabilizer yang berasal dari kolagen babi. Seperti misalnya apa? Vaksin shingles atau herpes zoster, ya, penyakit herpes dengan merek dagang Zosvatek. Ini adalah merupakan vaksin yang diproduksi yang bisa digunakan hanya menggunakan gelatin yang berasal dari kolagen babi tadi. Nah, sedangkan vaksin yang tidak banyak vaksin mengandung gelatin babi, hanya beberapa ya, beberapa vaksin MMR, vaksin MMR varicella, ada vaksin influenza, vaksin dan sebagainya. Sebagai alternatif ada juga banyak yang vaksin tidak mengandung gelatin ya. Jadi beberapa vaksin ini tidak mengandung gelatin, melainkan dari gelatin bovine seperti vaksin MMR, vaksin varicella, vaksin tifoid, dan vaksin influenza dengan berbagai merek dagang. Ini adalah merupakan vaksin yang tidak menggunakan gelatin dari babi, tapi mengandung gelatin dari sapi atau bovine gelatin. Nah, berbeda dengan tripsin ya, yang tidak ditemukan di produk akhir, maka gelatin yang mengandung dalam produk akhir ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sehingga kalau misalnya menggunakan gelatin yang berasal dari babi, maka biasanya POM akan mewajibkan bagi produsen untuk mencantumkan penandaan mengandung babi ya. Dan alhamdulillah ya, seluruh vaksin yang termasuk dalam program imunisasi wajib ini, yaitu vaksin yang disubsidi oleh pemerintah, semuanya tidak mengandung babi atau mengandung gelatin dari babi. Seperti apa? Vaksin BCG, DPT, hepatitis B, polio maupun campak, ini semuanya tidak menggunakan gelatin dari babi. Sedangkan vaksin meningitis juga tersedia yang tidak menggunakan gelatin, yaitu Mansevac maupun Manveo. Ini justru malah tidak menggunakan gelatin sama sekali. Kemudian juga ada beberapa vaksin rotavirus yang juga tidak mengandung gelatin juga. Nah, jadi pada prinsipnya tidak semua vaksin mengandung gelatin, dan tidak semua gelatin berasal dari babi. Ada banyak juga vaksin-vaksin yang berasal dari gelatin yang berasal dari sapi. Nah, jaga ini isu yang digoreng oleh banyak pihak ya, bahwa menggunakan dari babi, nah sehingga tidak halal. Memang betul ada vaksin-vaksin yang berasal dari kolagen dari babi tadi, tapi tidak banyak. Tapi saya tidak tahu. Untuk vaksin corona sendiri saya tidak tahu apakah menggunakan gelatin apa tidak. Kemudian gelatinnya menggunakan gelatin dari babi atau menggunakan dari sapi juga tidak. Maka sebagai saran saja ini kepada pihak Bio Farma, apabila nantinya akan diproduksi di Indonesia, kalaupun toh nanti menggunakan gelatin, maka dipilihlah gelatin yang tidak berasal dari kolagen babi, tetapi yang berasal dari kolagen sapi. Tentu formulasinya lebih sederhana, tidak terlalu rumit. Beda dengan tripsin yang memang merupakan harus kewajiban untuk dilakukan atau menggunakan bahan tripsin tadi. Tapi kalau gelatin ini ada banyak pilihan, tergantung dari si formulatornya. Apa bisa menggunakan gelatin apa tidak. Kalaupun menggunakan gelatin, bisa menggunakan gelatin dari bovine, bukan menggunakan dari porcine. Nah, yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah kontrol kualitas ya. Dalam setiap tahapan proses produksi dari vaksin harus mengikuti kaidah dari GMP atau CPOB dan diawasi dengan ketat oleh lembaga yang berwenang. Badan Kesehatan Dunia sendiri yaitu WHO juga mengeluarkan sejumlah peraturan sehingga vaksin yang diperoleh dari perusahaan dari manapun di seluruh dunia akan memiliki kualitas yang sama. Nah, proses kendali mutu vaksin ini dilakukan sangat ketat, konsisten dan juga secara berkala. Secara acak dipilih vaksin yang akan diperiksa kualitasnya ya. Indikator yang diperiksa juga antara lain adalah sterilitas, stabilitas, baik secara kimiawi maupun secara biologi. Kemudian keamanan yang penting atau toksisitasnya. Kemudian juga dicek bagaimana virulensinya ya, keganasan dari vaksin tadi. Bahkan hingga pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan ini juga merupakan beberapa pengujian yang dilakukan oleh berbagai macam Bio Farma maupun produsen vaksin yang lainnya, menjaga agar vaksin yang diedarkan betul-betul terjaga kualitasnya, terjaga keamanannya, dan juga terjaga virulensinya, ini yang penting. Nah, salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan uji lot atau batch release adalah merupakan pada serangkaian produk tadi, maka perlu dilakukan penandaan ya berupa kode tertentu untuk memastikan
konsistensi kemurnian, potensi dan keamanan vaksin yang diproduksi dari waktu yang berlainan, yang harus tetap dijaga tetap sama dan tidak terjadi penyimpangan yang terjadi. Nah, inilah bagaimana proses pembuatan vaksin ya, dari mulai awal sampai akhir yang meliputi proses yang sangat panjang sekali. Dan kalau kita lihat prosesnya memang betul bahwa vaksin yang dibuat dengan menggunakan metode tradisional atau menggunakan metode virus utuh tadi memerlukan waktu yang sangat panjang, benih seed yang sangat banyak, sehingga kemungkinan harga dari virus vaksin menggunakan teknologi yang tradisional tadi, yang menggunakan virus utuh tadi, harganya lebih mahal dibandingkan dengan teknologi yang dibuat menggunakan viral vector tadi. Dan ini penyebabnya adalah karena proses yang sangat panjang tadi. Kalau teknologinya kemungkinan tidak dijual ya, karena kecuali kalau misalnya si AstraZeneca maupun si Oxford tadi mengcharge biaya penelitian kemudian dibebankan kepada biaya produk, tentunya akan menjadi lebih mahal ya, karena yang mahal adalah penelitiannya tadi, bagaimana proses penemuan bahan tadi dari mulai awal sampai akhir tadi. Nah, inilah virus CoronaVac ya, vaksin corona produksi dari Sinovac yang dibuat dengan metode virus utuh yang dimatikan atau diinaktivasi, yang secara klasik sudah puluhan tahun digunakan untuk proses produksi vaksin, yang juga digunakan produksi vaksin di seluruh dunia, yang nantinya akan digunakan sebagai uji klinis yang juga dilakukan di seluruh dunia, termasuk uji klinis yang dilakukan di Bandung mulai bulan depan. Nah, jadi inilah mulai perjalanan panjang ya, dari mulai jadi untuk sampai ke uji klinis fase 3 ini tidak proses yang ujuk-ujuk, yang instan, tahu-tahu dilakukan uji coba di Indonesia, tidak ya. Jadi perjalanan cukup panjang dari mulai beberapa fase ya, seperti juga disampaikan oleh dalam beberapa media bahwa baik dari Inggris maupun dari Cina tadi sudah memulai proses penelitian sejak mulai bulan Januari sampai sekarang. Jadi hampir lebih kurang 8 bulan proses yang dilakukan, dan ini pekerjaan tidak kenal lelah dari para ilmuwan ya, untuk menemukan vaksin yang digunakan untuk mengatasi pandemi yang sudah dinyatakan sebagai pandemi global ini. Jadi perlu beberapa fase dan waktu yang sangat panjang ya untuk bisa mencapai ke tahapan uji klinis fase ketiga ini, tidak ujuk-ujuk kemudian diuji cobakan pada manusia, dan dianggapnya kita sebagai kelinci percobaan tentu adalah merupakan satu kebodohan yang sangat luar biasa ya. Orang ngomong bahwa kita sebagai kelinci percobaan, tentu sinyalemen ini sangat tidak benar ya. Jadi sebelum sampai ke tahap uji klinis fase ketiga ini, baik vaksin buatan Oxford maupun buatan dari Sinovac harus diuji secara in vitro dulu, kemudian diuji secara preklinis pada berbagai macam hewan uji, kemudian diuji tahap 1, tahap kedua ini juga pada manusia dan sebagainya. Dan sesuai informasi, kedua calon ini sudah dikembangkan sejak Januari 2020 yang lalu, jadi sudah hampir 8 bulan secara maraton, para ilmuwan bekerja sampai tahap yang uji klinis fase ketiga ini, yang merupakan fase terakhir sebelum didaftarkan kepada otoritas pengawas obat di masing-masing negara untuk bisa diedarkan maupun digunakan secara luas oleh masyarakat. Ya, jadi tahap uji klinis ini sudah dilakukan pada manusia, jadi bukan kita yang menjadi kelinci percobaan, tapi mereka yang menjadi kelinci percobaan. Ya, jadi kita adalah merupakan tahapan yang ketiga, di mana diperluas ya, yang harusnya adalah merupakan 2 tahun mengikuti, tapi kita dengan kondisi yang sekarang maka dipercepat prosesnya, perizinannya dipercepat sehingga bisa dalam waktu 6 bulan kita bisa tahu bagaimana hasil dari uji klinis ini. Ya, nah kalau kita kemarin belajar bagaimana macam-macam uji klinis yang digunakan pada saat kita belajar tentang di sini ya, bagaimana kita melakukan fitofarmaka kemarin. Nah, maka ada beberapa macam uji klinis pada tahap ketiga ini, dan kalau kita tahu bahwa uji klinis ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Yang saya tahu, kalau yang Sinovac ini dilakukan di Brasil dan juga di Bangladesh selain di Indonesia, di mana ketiga negara tadi jumlah penderita atau prevalensi dari penderita corona ini masih sangat tinggi. Kenapa dipilih Bangladesh, Indonesia, dan Brasil? Nah, karena sehingga kalau kita lihat bahwa masing-masing negara akan menerapkan yang disebut dengan randomized control trial atau RCT, maka kalau dikumpulkan semuanya maka menjadi meta-analisis systematic review yang merupakan uji klinis paling tinggi tingkatannya, yang tertinggi tingkatannya karena berasal dari berbagai macam negara yang dilakukan nanti sehingga dilakukan pengujian secara silang. Nah, jadi sama sekali tidak ada keraguan ya. Kenapa? Karena ini diawasi oleh banyak negara, dilakukan oleh banyak negara. Bahkan semua mata negara memandang ke Indonesia, ke Brasil, ke Bangladesh, ke semua negara yang melakukan uji klinis ini. Bahkan
WHO pun melototi kita ya kalau terjadi sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena ini sudah ditetapkan sebagai pandemi global sehingga seluruh mata dunia memandang pada kita semuanya yang melakukan uji klinis ini. Jadi sinyalemen banyak pihak bahwa uji klinis ini dimanipulasi lah, rekayasa lah dan sebagainya. Saya kira itu adalah sinyalemen yang sangat tidak masuk akal. Jadi ini adalah merupakan di seluruh dunia sudah melakukan proses pengembangannya. Ada 137 calon vaksin yang sekarang berada di garis depan adalah 3 tadi yang sudah saya sampaikan, yang berasal dari Inggris, kemudian 2 dari Cina, yang 1 buatan dari BUMN, yang 1 adalah buatan dari swasta, dan kita pilih yang dari swasta karena tidak ada terikatan antar negara. Ini adalah B2B biasa, pembelian seed, nanti juga kita harus jual beli seed dari dari China. Kalau kita pun nanti Bio Farma memproduksi pun nanti harus beli seednya dari Cina sana. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah teknologi yang kita adopsi dari Cina tadi. Ya memang kalau kita menunggu hasil pengujian yang dilakukan di Indonesia tentunya masih sangat panjang ya. Saya dengar informasinya masih dalam tahap praklinis, sehingga untuk menuju sampai ke tahap klinis, tahap dan 1, 2, 3 tentunya masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Belum tentu tahun depan kita sudah sampai ke tahap praklinis, tahap uji klinis ini. Jadi di depan mata sudah ada kesempatan untuk kita bisa menggunakan teknologi yang sudah kita kuasai dan kita bisa produksi sendiri, sehingga kita pun bisa menggunakan teknologi yang kita adopsi dari China ini. Nah, ini adalah beberapa slide yang bisa digunakan ya, bagaimana pengujian klinis yang dilakukan di Bandung dan sebagainya. Nah, sembari kita menunggu hasil uji klinis dan kemudian produksi secara massal ya, sebelum kita mendapatkan suntikan vaksin ini, tentunya kita masih harus tetap menjaga sistem imun tubuh kita yang satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk bisa melawan penyakit atau penyebaran dari virus corona ini. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tips untuk bisa menaikkan sistem imun, seperti makan beberapa makanan sehatan, suplemen ya, seperti vitamin C, vitamin E, zinc dan sebagainya, termasuk beberapa ramuan-ramuan tradisional seperti kurkumin, kunyit dan sebagainya. Ini adalah merupakan cara untuk meningkatkan sistem imun kita. Termasuk kita untuk cuci tangan, cuci tangan sesering mungkin menggunakan air mengalir, kemudian istirahat yang cukup, kemudian berolahraga secukupnya, tidak terlalu berat ya, kemudian juga banyak minum air putih. Ini adalah merupakan upaya kita akan untuk menjaga sistem imun kita. Dan jangan lupa untuk gunakan masker ya pada saat kita keluar dari rumah, baik bepergian ke kantor maupun ke tempat lain. Gunakanlah masker agar kita terhindar dan juga menghindarkan orang lain tertular maupun ditulari dari orang lain, untuk menjaga orang kita supaya terproteksi. I protect you, you protect me, kan gitu kan istilahnya kan kalau kita menggunakan masker. Jadi kita sama-sama saling melakukan proses melakukan proteksi diri. Nah, kemudian yang juga utama adalah jangan stres ya, jangan panik, jangan paranoid ya, karena stres akan melemahkan kekebalan tubuh kita. Kekhawatiran yang berlebihan, bersikap paranoid membuat kita menjadi stres. Padahal stres dan juga cemas akan meningkatkan, justru menekan sistem kekebalan tubuh kita dan membuat kita menjadi lebih mudah sakit dan terserang oleh berbagai macam virus tadi. Jadi jangan stres ya gitu ya. Nah, kita mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberikan perlindungan kita sampai nanti pada saatnya kita mendapatkan imunisasi, mendapatkan suntikan antivirus corona ini. Nah, kita memohon perlindungan supaya kita bisa tetap dilindungi, terjaga keluarga kita, diri kita, teman-teman kita, supaya tidak tertular oleh virus yang satu ini. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang bagaimana proses pembuatan vaksin yang dilakukan dengan berbagai macam metode yang ditemukan oleh para ilmuwan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kita tentu berharap ya bahwa uji klinis yang dilakukan di Indonesia, di Bandung, yang dilakukan oleh tim Fakultas Kedokteran Unpad dan juga dari pihak Bio Farma ini berhasil dengan sukses, sehingga tahun depan kita sudah mulai produksi sendiri vaksin ini, dan pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan suntikan maupun kekebalan atau imunisasi yang melindungi kita dari virus corona ini. Dan semoga dengan adanya penemuan vaksin ini bisa mengakhiri pandemi yang sudah berlangsung sekian bulan dan merandakan kehidupan kita semuanya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini, dan kita ketemu pada kesempatan yang lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.